Ada sebuah tema yang ketika saya diam dengan Tuhan, terus Tuhan kasih tema ini untuk saya. Temanya ini agak menggelitik, tapi juga harus didengarkan, yaitu keras kepala. Pernah saudara dengar itu? Keras kepala. Adakah ayat dalam firman Tuhan? Ada. Kisah Rasul pasal 7 ayat 51. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-51 berkata begini, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Jadi definisi keras kepala menurut Kisah Rasul 7:51 adalah selalu menentang Roh Kudus. Wow. Bahkan dikatakan gini, bukan bersunat secara jasmani, tapi sunat hati, sunat telinga. Sunat hati, sunat telinga adalah begini. Saudara dan saya punya ukurannya adalah ukuran Tuhan. Telinga hanya cuma mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Di luar daripada itu, Alkitab mendefinisikan itu keras kepala. Sekali lagi, saya definisikan keras kepala menurut Kisah Rasul 7:51 adalah selalu menentang pimpinan tuntunan Roh Kudus. Kamu selalu, bukan sekali-sekali ya, selalu itu artinya sudah jadi gaya hidup. Memang ini gaya hidupku, mau apa memang? Kalau gua nggak berdoa terus mau apa? Kalau gua nggak ibadah terus mau apa? Kalau gua nggak baca Alkitab, lu mau apa? Ya. Setan tidak akan mungkin menyuruh kita ibadah, setan tidak akan mungkin menyuruh kita berdoa, setan tidak akan menyuruh kita baca Alkitab. Setan akan suruh kita marah, jalan-jalan, habiskan waktu, nonton film, hal-hal daging, dan sebagainya. Setan akan lakukan itu. Dan ketika Bapak Ibu lakukan itu, nggak ada suara-suara yang bilang, itu jangan, ayo pergi baca Alkitab. Nggak ada. Tapi ketika ada suara Roh Kudus, baca Alkitab, setan bilang, ngapain capek? Ngapain berdoa? Pegal-pegal loh. Apalagi bangun jam 5 subuh. Ngapain? AC lagi 16 derajat Celcius, bed cover yang enak, bantal guling di samping. Tidur dengan nyenyak. Alkitab definisikan orang itu keras kepala. Pertanyaannya begini, apa yang diajarkan Alkitab tentang sikap keras kepala? Jawabannya begini, dalam beberapa kebudayaan, keras kepala itu dikatakan seperti keledai. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang keras kepala, maka itu berhubungan dengan sifat. Ya. Itu berhubungan dengan sifat Bapak Ibu. Atau karakter. Keras kepala itu seperti keledai, adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang kaku. Mazmur 32 ayat 8 dan 9 mengatakan begini. Bahkan membahas sikap keras kepala seperti keledai, kitab Mazmur menulis begini, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kata lain untuk bagal adalah keledai. Dalam hal mentaati perintah Allah, Alkitab berkata dalam Mazmur 32 ayat 8-9, kita tidak boleh bersikap keras kepala atau bandel. Bandel apa ya, suka melawan ya. Tidak mau menuruti. Ya. Gampang-gampang susah loh Bapak Ibu. Gampang-gampang susah. Bapak Ibu bisa lihat hati orang yang rela dan hati orang yang lakukan karena terpaksa. Hati orang yang lakukan karena disuruh-suruh. Atau hati orang yang lakukan karena cinta itu bisa kerasa. Jadi untuk membawa atmosfer dalam sebuah ibadah bukan Tuhan. Tuhan memang sudah sangat sempurna. Tapi membawa atmosfer dalam sebuah ibadah itu manusianya. Membawa atmosfer dalam sebuah keluarga itu orangnya. Bisa di rumah tulis sweet at home. Tapi orang dalam rumah suka bertengkar. Maka tulisan itu hanya cuma sebuah tulisan, tapi atmosfer yang dibangun rasanya nggak enak banget. Karena manusia yang bawa sikap sifatnya yang ada.
Nah, kalau sifatnya keras kepala, bandel, maka ini adalah sikap tidak mentaati firman Allah. Bahkan Alkitab berkata, jangan memalingkan muka atau mengeraskan leher, seperti bagal atau keledai seperti itu. Kita harus belajar tunduk dan mudah diatur di dalam tangannya yang perkasa. Ketika Tuhan berkata begini, kamu salah. Yes, Lord. Saya salah. Ketika Tuhan berkata, waktunya kamu berubah. Iya, Tuhan. Makanya ada lagu Pentakosta lama yang kita nyanyikan. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ada orang yang begini, dengar dia panggil nama, ku jawab no, no, no. Ku jawab no, 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 no. Ku jawab no Tuhan, ku jawab no. Ada yang begitu, itu disebut dengan mengeraskan leher. Tidak mudah diatur dalam tangannya. Dan Tuhan tidak senang menggunakan tali kekang pada kita. Tuhan senang kita mengikuti dia karena cinta. Mengikuti dia karena sebuah kerelaan hati bahwa memang kita ciptaannya butuh Tuhan, butuh pencipta dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan Alkitab baik-baik, Alkitab merekam beberapa contoh orang yang bersikap keras kepala seperti keledai. Dalam Perjanjian Lama, orang yang pertama adalah Firaun yang terkenal dengan kebandelannya. Keluaran pasal 7. 13 dan 14. Ini contoh orang yang keras kepala. Dan Bapak Ibu lihat akibat dari keras kepala, akibat daripada tidak mentaati firman Tuhan, tidak mau dikekang, tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, apa yang terjadi? Keluaran pasal 7 ayat 13 14. Nah, firman Allah berkata begini. Coba kita lihat. Tapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Ini contoh orang yang bersikap keras kepala. Terjemahan yang lain berkata, bukan keras hati, keras kepala. Seperti keledai. Tidak mau diatur. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat itu seterusnya, kekerasan kepala Firaun itu tidak membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Tidak membawa manfaat bagi keluarganya, tahtanya, bahkan kerajaannya, bahkan rakyatnya. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, kekerasan kepala kita itu tidak berakibat untuk diri kita. Tapi itu akan berakibat kepada siapa orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di belakang kita, apa yang kita lakukan, itu akan kena getahnya semua. Ngeri. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ngeri kalau keras kepala. Ya. Ngeri kalau keras kepala. Namun kekerasan hatinya, kekerasan kepala Firaun itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Bahkan tidak bermanfaat bagi bangsanya, bahkan bagi taktanya, bagi kedudukannya, orang-orang di sekelilingnya. Kekerasan hati juga. Bapak Ibu perhatikan begini, kekerasan hati Firaun membuat apa, saudara? 10 tulah turun, termasuk anak sulungnya mati. Satu Mesir, satu bangsa dihukum Tuhan. Ya, hanya tinggal bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen. Itu salah satu daerah dari bangsa Mesir yang dilindungi oleh Tuhan karena umat Allah ada di situ. Tuhan membedakan orang yang keras kepala dan orang yang mau menuruti firman-Nya. Yang keras kepala dihukum, yang menuruti firman-Nya adalah perlindungan Tuhan.
Bapak Ibu coba periksa dalam hati. Mungkin kita nggak lakukan dosa besar, tapi tidak taat, suka melawan, tidak tunduk, bandel. Menunda-nunda itu keras kepala. Bersetegang leher itu keras kepala. Dan Firaun alami, kita baca kisah Firaun. Itu kisah yang paling menyedihkan. Akibatnya apa? Dia mati di tengah-tengah laut Teberau. Mencoba memakai kekuatan kuda, memakai kekuatannya sendiri, dan tidak mempercayai firman Tuhan. Saya percaya ketika dia lakukan firman Tuhan, mungkin dia menjadi raja yang akan dikenang sepanjang sejarah. Karena Tuhan bisa pakai dia ya untuk menolong mengeluarkan bangsa itu dari Mesir. Bukan menjatuhkan namanya, tapi membesarkan namanya. Tapi karena keras kepala, maka dihajar oleh Tuhan. Kekerasan hati juga nampak dalam bangsa Israel di kemudian hari. Bangsa yang tadinya dilindungi di Goshen, ketika dibawa ke padang gurun, Alkitab berkata berulang kali mereka memberontak terhadap Tuhan. Dengan berpaling dari kasih-Nya, dengan berpaling dari perlindungannya, bukan cuma kepada Tuhan, bahkan kepada Musa dan kepada Harun, yang menjadi pemimpin-pemimpin yang diurapi pada waktu itu untuk memimpin mereka. Bapak Ibu perhatikan ya, kekerasan hati itu seperti sampar. Itu menjalar. Ketika ada satu orang yang mulai keras kepala, maka itu akan menjalar ke orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Itu akan menjalar. Dan lama-lama mereka akan punya komunitas, namanya komunitas keras kepala. Karena yang menjalar. Saya tidak sarankan Bapak Ibu berteman dengan orang yang keras kepala. Tapi saya sarankan Bapak Ibu berteman dengan orang yang rendah hati. Mau dibentuk. Haleluya. Istilah Ibrani yang diterjemahkan dengan keras kepala itu mengandung makna berpaling dari. Jadi misalnya tadi kita berteman dengan orang yang tadinya tidak benar, sekarang saudara dan saya, orang benar maksud saya, sekarang berpaling dari orang benar kepada orang yang tidak benar. Atau dikatakan begini, keras dalam moralitas. Sifatnya keras, memberontak, ikut Tuhan mudah mundur. Kalau doa cepat putus asa, kalau ibadah tidak ada jawaban, maka nggak ibadah lagi, itu keras kepala. Istilah Ibrani keras kepala itu mengandung makna berpaling dari. Jadi berpaling dari kehidupan kepada kekerasan, kepada dunia, kepada kematian. Keras dalam moralitas, memberontak, bahkan mundur dari hal-hal rohani. Makanya ada orang yang, Bapak Ibu begini, ketika Bapak Ibu terbiasa dengan pekerjaan supranatural, maka lama-lama kalau Bapak Ibu nggak jaga hati, tetap rendah hati, bosan juga. Anda lihat saya terus doakan orang, Anda lihat saya terus menguatin orang, Anda lihat terus saya terus panggil orang yang sepertinya sekalipun itu hal-hal yang ilahi, lama-lama Bapak Ibu bosan juga. Ingat pemberontakan pertama, keras kepala pertama bukan terjadi di bumi. Keras kepala pertama, kepala keras pertama, atau keras kepala pertama, pemberontakan pertama terjadi di sorga. Oleh siapa? Lucifer. Pemberontakan pertama bukan di bumi. Pemberontakan pertama terjadi di sorga. Setan memberontak kepada Tuhan Allah sendiri. Namanya Lucifer. Dia salah satu dari 3 penghulu malaikat. Dia malaikat pujian penyembahan. Namanya Lucifer. Karena terbuat dari bintang. Karena begitu indah. Yeskel 14. Ya, dan Yesaya pasal 14 dan Yeskel 28 mencatat tentang Lucifer ini. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Bahwa dia turun dengan keras kepala. Semua firman Tuhan dia langgar. Dia nentang. Dia mundur dari hadirat Tuhan. Wow. Saya percaya malam ini itu bukan saya. Itu bukan Anda. Katakan, itu bukan saya. Saya orang yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perjanjian Lama mengisahkan sejarah menyedihkan dari bangsa Israel yang memalingkan muka dari Tuhan.
melupakan karyanya, melanggar peraturannya, lalu mengikuti dewa-dewa asing. Di dalam Ulangan pasal 9, Musa mengulangi kisah kekerasan hati Israel ketika mereka mendirikan patung anak lembu dari emas di Gunung Sinai. Bayangkan, Musa ulangi lagi. Tujuannya apa? Kitab Ulangan artinya ditulis ulang untuk mengingatkan kekeras kepalan mereka, sehingga pada waktu itu Tuhan menghukum mereka dengan membunuh begitu banyak umat Allah dengan sampar. Pada waktu itu, Tuhan telah berfirman kepada Musa, Ulangan 9 ayat 13, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk atau keras kepala. Kalau hari ini ayat ini untuk saudara, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Ayat 14 berkata begini, dari Ulangan 9:14 begini. Biarkan aku. Jadi sepertinya Tuhan berkata kepada Musa, kamu jangan halangi aku. Karena orang yang keras kepala hanya satu, mereka berhadapan langsung dengan pemusnahan, bahkan penghukuman, bukan penghakiman ya, langsung hukuman. Maka aku akan memusnahkan mereka, menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Bayangkan. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Keras kepala akan membangkitkan murka Allah. Tulis di kolom komentar. Hati-hati, keras kepala akan membangkitkan murka Allah. Bahkan Tuhan bilang kepada Musa, karena engkau lemah lembut, engkau mengikuti aku dengan segenap hati, aku akan membuat engkau berkuasa, bertambah banyak, sedangkan bangsa yang keras kepala ini akan aku hapuskan nama mereka. Sifat bandel, keras kepala adalah dosa yang menjijikan. Sehingga Tuhan mengisyaratkan hukuman yang sangat berat atas mereka yang berjiwa pemberontak dan keras kepala. Saya ingat saya termasuk anak yang sangat keras kepala. Kalau papa bilang apa, selalu saya melawan. Mama bilang apa, selalu melawan. Dan rasanya tidak ada orang yang bisa bilang ke saya. Sehingga papa saya cuma punya dua kata. Yang namanya Luther itu akan jadi preman dan tukang bakul. Itu artinya papa saya hopeless. Akan jadi preman dan tukang bakul. Saya bersyukur. Tuhan punggul saya dari tempat sampah. Tuhan gak dengarkan perkataan papa saya. Tapi dia punya rencana bagi saya. Mencuci saya dengan darahnya. Jadikan saya hamba Tuhan hari ini. Model ini, kalau tidak nurut Tuhan, bisa jadi preman tukang bakul. Model saudara dan saya, kalau nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, di luar banyak yang bisa Tuhan pilih. Lalu bentuk mereka, menjadikan mereka lebih baik dari kita. Haleluya. Ketika Tuhan panggil saya, maka saya belajar satu hal dalam kekristenan, adalah belajar mempercayai Dia. Saya cuma taruh satu hal-hal sederhana dalam diari kehidupan saya. Tuhan itu nggak pernah berdusta. Pertama, Dia nggak pernah bohong. Yang ketiga, bahwa Dia Bapa yang baik. Dan yang keempat, selalu tepat janji. Dan yang kelima, Dia sangat bisa dipercaya. Itu dalam memori kehidupan saya. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada persoalan, saya cuma tahu Dia Bapa yang baik. Saya cuma tahu bahwa persoalan, masalah, jawaban pasti datang. Saya tahu bahwa Dia pasti tolong saya. Saya anaknya. Berapa banyak di sini yang anak Tuhan? Tulis, saya anak Tuhan. Amin, 10 juta triliun kali. Ulangan 21 ayat 21 berkata, jika seorang anak menolak mentaati orang tuanya, tidak berubah ketika dihukum, dan hidup secara tidak benar, maka orang tuanya harus menghadapkannya kepada para tua-tua kota itu. Maka haruslah semua orang sekotanya
melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Keras kepala di hadapan Tuhan itu jahat. Dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Wow. Keras kepala itu dosa paling keji. Tegar tengkuk, tidak mau berubah hati untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk cinta Tuhan, untuk saudara dan saya datang doa, untuk saudara dan saya lebih sungguh-sungguh beribadah, itu keji di hadapan. Sikap kekerasan hati atau keras kepala dan sikap menentang Tuhan serta otoritasnya adalah pelanggaran yang sangat fatal. Pelanggaran yang akan cepat menyebar di antara masyarakat. Kalau Bapak Ibu suka menentang firman-Nya, suka memberontak, maka ini menyebar. Makanya ada satu kalimat hikmat begini, orang terluka cenderung melukai orang lain. Karena menyebar. Orang keras kepala cenderung mempengaruhi orang lain untuk keras kepala. Makanya 1 Korintus 15:33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan berpikir bahwa yang pergaulan yang baik bisa hanya mempengaruhi orang jadi baik. Ingat, buruk pun bisa menjadikan orang lebih buruk. Ketika kita bergaul dengan orang buruk. Dan Alkitab berkata begini, hukum Musa dalam Ulangan 21 ayat 21, kalau orang tua didik anak, dan anak itu setiap kali dibilang tegar tengkuk seperti saya, kalau saya mungkin di masa hukum Taurat, dan pada waktu itu mungkin sudah diperhadapkan di depan bangsa Israel dan dilempari dengan batu sampai mati. Karena saking keras kepalanya. Wow. Hukum Musa terhadap sikap bandel, terhadap sikap keras kepala, tujuannya cuma satu, yaitu menghentikan penyebarannya. Sekali lagi saya katakan ini keras kepala, itu lebih berbahaya dari virus COVID-19. Karena ini udah turun dari ribuan keturunan, belum dihentikan sampai hari ini. Nggak dihentikan, nggak bisa dihentikan sampai hari ini. Kita semua pada selagi divaksin sekarang untuk menghentikan mata rantai COVID-19. Tapi tahukah Bapak Ibu, pemberontakan keras kepala ini sudah dari zaman Firaun sampai sekarang. Sudah 5.000 tahun lebih sampai sekarang. Masih tetap ada. Bahkan ada pada diri-diri anak-anak Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan. Di dalam perjanjian baru, kita menjumpai contoh kasus kekerasan hati lainnya. Kalau tadi saya tunjukkan kekerasan hati Firaun yang sangat fatal. Dan akibat-akibatnya. Ketika Yesus memulihkan, menyembuhkan seorang yang tangannya mati sebelah pada hari Sabat. Maka kekerasan hati bangsa Farisi, kaum Farisi, ahli Taurat, mereka mendukakan hatinya dan membuatnya menjadi marah, geram. Harusnya ketika orang lihat kesembuhan seperti tadi yang dilakukan untuk Pak Willy oleh Ibu Esther 7 yang di Amerika, harusnya kita haleluya, puji Tuhan, seperti itu kan? Ini bukannya memuliakan Tuhan atas karya kesembuhannya, karya pemulihannya. Ini bukannya saudara dan saya mengagungkan Tuhan dan mengakuinya sebagai Mesaya, sebagai Mesias. Sebaliknya, mereka memberontak. Bahkan pada waktu orang itu sembuh, mereka mencari cara untuk membunuhnya. Bapak Ibu bisa lihat Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Ini bagi saya cerita aneh. Orang baru lihat kesembuhan, lalu merancang membunuh orang itu. Misalnya begini, Bapak Ibu dengarkan saya khotbah, lalu tiba-tiba orang lumpuh, orang mati, misalnya yang stroke tangan kanannya tiba-tiba sembuh total. Nggak mungkin kan Bapak Ibu bilang, mari hari ini kita cari kesempatan untuk bunuh Pastor Luther. Kan Bapak Ibu akan, wow, luar biasa banget. Mereka mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ini orang tegar tengkuk nih, keras kepala cuma cari-cari kesalahan orang. Ayat 3.
Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya, mari berdirilah di tengah. Next. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. 5. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangan itu. Ayat 6. Alkitab berkata, lalu keluarlah orang-orang Farisi. Dan segera hari itu juga mereka lihat mujizat. Orang sembuh di depan mata mereka. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian. Membunuh dia. Lucu ya. Orang keras kepala, modelnya begini. Hanya untuk membunuh orang, menjatuhkan orang. Bahkan sekalipun itu mujizat yang supranatural di depan matanya. Dia tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau berubah. Apakah itu kita? Istri udah berdoa, suami udah bersaksi, anak-anak bersaksi. Diam kamu. Itu keras kepala. Ketika saya renungkan ini mengerikan. Tanpa sadar bahwa hampir setiap saat, setiap jengkal, kita sedang berhadapan dengan murka Tuhan bernyala-nyala ketika kita keras kepala. Dan orang-orang yang keras kepala itu sedang datang juga untuk cari mujizat. Bahkan ada yang datang cari mujizat hanya untuk mengamati bagaimana kami mau dapat kesalahan hamba Tuhan itu. Dalam hal ini mereka cari kesalahan pada Tuhan Yesus. Bahkan Alkitab katakan ketika Stefanus menutup pidatonya di hadapan Sanhedrin, ia menegur keras hati mereka. Hai orang-orang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga yang tadi kita baca. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Jadi ayat yang kita baca tadi adalah salah satu khotbah daripada seorang yang bernama Stefanus. Stefanus itu dari Stepanos. Ya, Stepanos itu mahkota kemegahan. Stepanos, jadi mahkota kemegahan dibuat dari daun palem, saudara. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ada orang yang seperti itu. Ditegur pun mereka ada kalanya enggak mempan. Saya beritahukan kepada saudara, saya akan tunjukkan kata kuncinya nanti bagaimana orang-orang ini bisa berubah. Karena Tuhan selalu kasih mereka kesempatan juga. Ketika Paulus berkhotbah kepada penduduk Yahudi di Korintus, mereka terus menolak berita keselamatan melalui Yesus Kristus. Kekerasan kepala, keras kepala, itu pintu tembok tebal yang harus Bapak Ibu dobrak. Bagaimana keras kepala ini muncul? Pertama, ada kalanya kita ciptakan dasar keras kepala. Jadi kita lihat anak itu keras kepala. Anak itu pun berkata, mamaku nilai, papaku bilang, aku keras kepala. Keras kepala. Keras kepala juga bisa dimulai, bisa terjadi karena pergaulan yang buruk. Keras kepala bisa datang, yang ketiga, karena dia sakit hati. Dia tidak dapat kasih, dia tidak dapat perhatian. Dia cari, sehingga lama-lama dia mandiri, dia keras kepala. Dan orang ini kalau dia sukses, dia akan balas siapa orang yang menyiksa dia. Kalau dia nggak ketemu Tuhan, dia akan sangat jahat. Tapi kalau dia ketemu Tuhan, dia akan menjadi alat pilihan dalam tangan Tuhan. Untuk menyatakan kasih dan karunia Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup merubah orang model ini dan menjadikannya alat yang berharga di tangan Tuhan. Ketika Paulus berkhotbah, penduduk Yahudi di Korintus mereka terus menolak berita keselamatan melalui Yesus. Bahkan Alkitab berkata selama 3 bulan, Paulus berusaha berunding dengan mereka di sinagog mereka, namun ada beberapa orang yang Alkitab katakan gini keras hatinya. Kisah Rasul 19 ayat 9 berkata, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, keras kepala.
Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang seperti ini, dan mereka tidak mau untuk diyakinkan, Paulus membawa murid-murid meninggalkan mereka. Karena Rasul Paulus tahu bahwa mereka bisa mempengaruhi dia dan mempengaruhi murid-muridnya. Kalau orang-orang ini seperti itu, maka Alkitab berkata begini, itu nasib mereka. Ada orang yang ditentukan untuk binasa. Kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kalau saya nggak salah itu dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang kedua atau ketiga, atau 1 Korintus pasal 4 ayat 2, saya lupa. Kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayatnya seperti itu ya, Lydia, coba cari. Ya, dan saudara Alkitab berkata begini, bahwa nasib orang-orang ini yang berkeras hati menolak Kristus, bahwa mereka akan mengalami pemulihan, mereka akan mengalami kebinasaan, maksud saya. Mereka akan mengalami hukuman-hukuman Tuhan. Tanpa mereka sadar, kenapa saya alami ini ya? Saya ibadah, saya seperti, tapi Bapak Ibu nggak selidiki hati. Enggak konsepkan pikiran kita selaras dengan Tuhan. Kita selalu punya cara berpikir sendiri, tidak mau berubah. Pikirnya sudah benar. Ditegur nggak mau, dikasih tahu nggak mau, dengar firman tidak mau berubah. Sehingga Tuhan paksa kita dengan masalah. Tujuannya cuma satu, yaitu membawa kita kepada Dia. 2 Korintus 4 ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau Bapak Ibu beritakan Injil, ada orang yang menolak karena memang ditentukan untuk binasa. Yang pasti bukan saudara dan saya. Ada orang yang ditentukan untuk binasa. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Tuhan sangat menghargai free will mereka. Bukan mereka tidak diberitakan firman, bahkan sudah diberitakan firman. Tapi karena kekeras kepala mereka, maka kebinasaan yang mereka akan dapat. Akibat daripada menolak Kristus dan firman-Nya. Pada akhirnya Tuhan akan menyerahkan mereka pada kekerasan hati dan tidak lagi berupaya meyakinkan mereka. Beberapa orang, Bapak Ibu, tidak lagi akan mendengarkan nasihat. Ya, didikan yang paling tinggi. Kalau ada orang salah, maka Bapak Ibu jangan cerita kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu dengar, ajak ngomong 4 mata, itu prinsipnya. Panggil, ajak ngomong, saya dengar katanya begini ya. Oh tidak Pak, begini. Oke. Ada teman yang dengar, mau nggak saya panggil teman lagi? Panggil saksi. Kalau sampai tidak mau dengar, Alkitab katakan, diumumkan bahwa ini orang yang keras kepala, tidak mengenal Allah. Alkitab berkata orang bebal. Bapak Ibu tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa rubah orang lain itu firman. Dalam pelayanan saya, 30-an tahun ini yang saya lihat ya, berhadapan dengan begitu banyak orang, dari orang yang level paling atas sampai yang paling bawah. Tapi saya lihat yang paling sulit bagi saya, tidak sulit bagi Tuhan ya. Paling sulit bagi saya, ketika orang itu keras kepala. Di belakang enggak, tapi waktu pergi, kencangnya seperti baja. Depannya siapa, tapi ketika pergi tidak lakukan. Tapi ada yang di depan, Pak, saya nggak lakukan, Pak. Begini, Pak. Tapi ketika pergi dia lakukan. Jangan sampai Tuhan menyerahkan kita kepada kekerasan hati kita sendiri. Dan tidak ada lagi upaya untuk meyakinkan kita. Kalau ada orang menasihati Bapak Ibu, bersyukur, puji Tuhan, amin.
50 juta triliun kali. Itu tanda bahwa kita disayang. Kita punya black spot yang tidak bisa kita lihat. Kalau ada orang, Pak, Papa begini, puji Tuhan. Kalau benar, perbaiki. Kalau salah, nggak usah marah. Kita nggak bisa tahan mulut orang bicara kita. Apalagi kalau dia ngomong langsung pada kita, haleluya, puji Tuhan, 50 juta triliun kali. Tapi, jangan sampai orang itu diam. Saya nggak mau ngomong lagi. Didikan yang paling tinggi itu adalah didiamkan. Cara mendidik Tuhan itu adalah barang siapa aku kasihi, yang pertama aku tegur. Yang kedua dihajar, yang ketiga didiamkan. Menurut Wahyu pasal 3 ayat 9 berkata begini, barang siapa aku kasihi, pertama tegur. Tegur nggak mau dengar, hajar. Dipukulin. Kalau itu anak. Kalau itu anak-anak buah kita, kasih disiplin. Kasih SP1, SP2. Nggak mau didiamkan. Bisa dikeluarkan karena memang bukan orang yang the right man in the right place. Ya. Bisa dikeluarkan. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Akibat daripada kekerasan hati dijelaskan dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima. Kita lihat Roma pasal 2 ayat yang kelima. Roma pasal 2 ayat yang kelima berkata begini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi salah satu yang akan membuat murka Tuhan turun bagi seseorang itu karena keras kepalanya kita atau kekerasan hati kita. Bagaimana caranya supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa mengalahkan kekerasan hati atau keras kepala? Alkitab katakan bertobat. Bertobat dari bahasa Yunani itu metanoia. Change your mind. Change your heart. Ubah pola pikir. Ubah sikap hati. Apakah saya bisa ubah pola pikir saya? Apakah saya bisa ubah sikap hati saya? Bisa, tapi terbatas. Bagaimana supaya itu bisa berubah? Sehingga saya tidak punya lagi kekerasan hati. Berubah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Merubahnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab katakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Artinya kalau kita bertobat, maka kita akan diberikan hati yang baru. Yeskel 36, ayat 25, 26, 27. Kita lihat ayat yang terakhir ini. Ketika Bapak Ibu bertobat, maka Bapak Ibu akan melihat pemulihan akan terjadi. Yang tadinya hati kita keras, sekarang kita diberikan hati yang baru. Yeskel 36, ayat 25, 26, 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu. Batin ini jiwa. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras kepala. Dan kuberikan kepadamu hati yang akan berikan kita hati baru, itu Tuhan. Ingat baik-baik prinsip roh yang baru, new spirit akan datang ketika Bapak Ibu punya hati baru dulu. Bukan roh baru, baru hati baru. Tapi hati baru dulu, baru roh baru. Amin. Berarti Tuhan mau lihat sikap kita lebih dulu, respons kita lebih dulu, ya, ketaatan kita lebih dulu, baru dia mencurahkan rohnya ke atas kita. Keputusannya sekarang ada pada saudara dan saya. Bahwa kita semua masih belajar, termasuk saya, supaya tidak keras kepala. Ada kalanya kalau Tuhan berkata, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Hati-hati. Itu menjadi rambu untuk Bapak Ibu berjalan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka. Ada orang yang menimbun uang di bank, menimbun harta. Tapi ada orang juga yang selama dia hidup, dia menimbun murka untuk dirinya sendiri. Pada hari di mana hukuman Allah yang adil dinyatakan. Jangan-jangan saudara dan saya sedang menimbun murka
Ataukah Anda sedang menimbun berkat-berkat Tuhan di atas saudara?